Sobat investor semua, hari ini gue pengen memberi info yang cukup penting juga buat kalian sebagai seorang investor Bitcoin. Yaitu gue pengen ngomongin soal supply maksimum yang ada pada Bitcoin. Buat sobat investor yang belum tahu atau masih pemula, supply dari Bitcoin maksimum itu sebesar 21 juta. Artinya tidak bisa lebih daripada 21 juta. Nah, kira-kira makna dari 21 juta maksimal tersebut itu seperti apa sih dan dampaknya seperti apa? Di video ini gue akan coba bahas lebih dalam sedikit soal itu. Juga di sini gue akan memberitahukan progres investasi gue di Bitcoin selama 4 bulan 3 minggu. Kira-kira gimana nih? Apakah makin cuan? Apakah gue ada penurunan? Sobat investor yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk kepada info yang akan gue beri, maka disclaimer dulu ya. Satu keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Gue tidak pernah melakukan pemaksaan dalam berinvestasi. Gue hanya menceritakan pengalaman gue di sini. Satu. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Yang ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali dalam bentuk apapun. Seperti itu. Oke, kita masuk terhadap infonya. Infonya gimana sih? Nah, gue kan tadi bilang tuh, supply maksimum pada Bitcoin itu 21 juta. Artinya apa? Artinya kalau misalkan total orang yang ada di dunia ini hanya bisa memiliki maksimum total nih ya, semuanya ya, 21 juta. Tidak besar, tidak kurang gitu. Jadi 21 juta tuh udah maksimum, nggak mungkin ada 22 juta karena memang yang sudah di-set di programnya seperti itu. Maknanya seperti apa sih? Maknanya sebenarnya bisa menjadi banyak hal. Contoh, kalau misalkan ternyata 21 juta ini sudah benar-benar digali, ya, sudah di-mining sama orang-orang ini, ya, sisanya, terus juga semuanya udah ada yang holding Bitcoin ini, otomatis kan mungkin supply Bitcoin jadi lebih kecil nih, atau mendekati titik maksimumnya, ya. Katakan titik maksimumnya 21 juta. Udah 20 juta sekian lah. Otomatis kan tinggal sisa dikit lagi. Nah, kalau misalkan supply-nya terbatas, dan ternyata permintaannya meningkat, maka itu bisa terjadi kelangkaan, atau terjadi kenaikan harga pada aset tersebut. Kita ngomongin sekarang di sini adalah Bitcoin. Sampai situ dulu ya. Jadi, kalian tahu kan teori kelangkaan itu seperti apa? Jadi, semakin langka satu barang, maka harganya akan semakin meningkat. Contoh simpel adalah kayak kamu melihat mobil Ferrari, Lamborghini gitu ya. Dibandingkan dengan mobil-mobil yang mass production seperti Kijang, seperti beberapa produk lain, itu kan dibuatnya secara banyak dan massal kan. Sedangkan kalau Ferrari, Lamborghini, itu dibuatnya limit atau terbatas. Ketika dibuatnya terbatas dan ternyata sudah beberapa orang yang memiliki, tentu harga tersebut akan meningkat. Karena mungkin ada orang yang meminta barang yang sama atau Lamborghini atau Ferrari dengan model tersebut, itu sudah dipegang orang dan udah nggak ada di pasaran gitu loh. Otomatis harganya akan meningkat. Sama itu yang terjadi dengan Bitcoin di kedepan hari. Kalau ternyata udah mendekati supply maksimum itu, dan ternyata udah banyak orang yang nge-hold Bitcoin-nya, maka harga Bitcoin itu bukan sesuatu hal yang mustahil di atas daripada 1 miliar juga gitu ya untuk satu Bitcoin. Dan ya itu possible saja gitu ya, kalau misalkan Bitcoin bisa bertahan selama itu gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada maknanya juga buat kalian yang emang holder Bitcoin gitu. Kalau misalkan ternyata terjadi kejadian seperti itu, harga Bitcoin kalian udah naik cukup drastis gitu. Dan kalian bisa dapat capital gain di sana. Capital gain apa sih? Selisih harga.
dari awal kalian beli itu berapa, atau dari harga rata-rata kalian berapa, ya udah, sampai harga ketika kalian jual, seperti itu. Jadi, gitu loh makna daripada supply yang terbatas. Nah, kalau misalkan kayak Ethereum, dia tuh supply-nya tuh bisa sampai maksimum gitu. Jadi, tidak ada batasan sama sekali. Kalau Bitcoin kan ada. Nah, setiap cryptocurrency itu beda-beda, guys. Seperti itu sih. Dan kalau kita misalkan mengartikan lagi maknanya nih, bisa lebih dalam lagi. Contoh kayak misalkan, Bitcoin ada yang sempat mau jadi currency ya, full currency. Menurut gue kalau untuk jadi full currency, nggak bisa. Menurut gue ya. Tetapi kalau untuk menjadi alternate currency itu bisa. Jadi alternatif currency itu bisa. Kenapa? Karena sebenarnya supply Bitcoin itu cuma 21 juta. Lo bayangin Pak, 21 juta sedangkan penduduk yang ada di dunia tuh udah banyak banget, 5 miliar lebih gitu kan. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, itu jadinya bakal chaos banget gitu loh. Dan menurut gua nggak cukup kalau 21 juta itu sebagai supply-nya itu gitu. Nah, tetapi lain cerita kalau misalkan Bitcoin ini dijadikan sebagai alternate currency. Nah, alternate currency itu jatuhnya seperti alternatif currency. Misalkan, ini nggak mesti di set di Indonesia ya, ini contoh doang. Misalkan lu biasa bayar pakai rupiah, tapi ada beberapa ya usaha atau apapun yang bayar pakai Bitcoin. Tetapi tidak menggantikan dari nominal rupiah ini gitu, tidak menggantikan dari satuan rupiah ini. Kayak Indonesia rupiah, Amerika US dollar. Mereka tetap ada, tetapi ini sebagai alternate currency atau alternatif pembayaran gitu loh, seperti itu. Mungkin itu bisa saja terjadi gitu. Tetapi kalau untuk menggantikan secara full, menurut gua itu nggak tepat. Menurut gua lagi-lagi ini mungkin dari segi ilmu yang sejauh ini gue dapat. Gue nggak tahu lagi ya, gue sekarang juga lagi memperdalam soal cryptocurrency, terutama dari Bitcoin. Oke, itu info yang gue bakal beri. Nah, di sini penasaran kan kalian berapa sih progres gue selama 4 bulan 3 minggu ini? Ternyata selama 4 bulan 3 minggu ini, gue mengalami penurunan, guys. Sedih ya, dari 19% ke 15%. Tapi nggak masalah, gue juga emang udah prediksi, karena harga yang dia udah terus-terus naik, pasti akan ada turunnya, gitu. Tetapi kan gue balik lagi fokusnya jangka panjang nih, gitu, 3 tahunan sampai 5 tahun gitu. Jadi gue nggak melihat kayak turun dalam nggak jadi masalah bagi gue gitu, selama reasonnya masuk akal juga, dan memang gue udah tahu kalau kripto atau lebih tepatnya Bitcoin di sini yang kita omongin itu tuh begitu penurunannya parah. Kalau kita tidak bisa menerima penurunannya, mendingan nggak usah investasi di instrumen ini, cari instrumen lain. Kalau gue bisa, makanya gue investasi gitu. Dan pada saat ini gue top up lagi, guys. Caranya seperti apa? Mudah aja. Gue tinggal klik beli aja, masukin nominal investasinya, gue masukin 50.000 hari ini ya. Jadi alhamdulillah banget ya, 50.000, terus habis itu udah deh metode pembayarannya apa? Udah gitu. Kalau gue kan pakai e-wallet kan, jadi lebih mudah seperti itu. Nah, itu sih jadi perjalanan investasi gue gitu. Jadi regardless dia naik ataupun turun, gue tetap invest. Strategi tersebut namanya adalah dollar cost averaging. Nah, kira-kira apakah strategi lain bisa berhasil apa enggak? Jawabannya adalah bisa. Selama kalian mengerti strategi itu apa. Kalian bisa dalamin lagi soal strategi investasi di video-video gue sebelumnya. Nah, buat sobat investor yang ingin gali lagi lebih dalam soal cryptocurrency, terutama Bitcoin, kalian bisa tonton video gue dari awal di playlist Trial Trading. Itu kalian pelajari aja. Di situ gue ada info dan juga reviewnya per minggu. Di situ kalian akan lihat bahwa Bitcoin gue awal itu minus, dan minusnya itu 20%, berapa puluh persen. Coba aja itu di total-total mungkin udah kayak 40% lebih kali gue turun gitu. Tapi lihat hasilnya sekarang seperti itu. Balik lagi, itu adalah proses, guys. Sebelum kalian berhasil, itu kalian harus melewati ujian dulu. Nah, kalau gue udah berhasil, alhamdulillah. Seperti itu, guys. Kalau kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di aplikasi peluang, kalian bisa pakai kode referral gue juga yang ada di sini ya. Kalian bisa dapat cashback berupa 15.000 sampai 1 juta. Kalau misalkan kalian top up minimal 1 juta. Nah, tetapi balik lagi ini optional ya, guys. Ini artinya tidak harus ya. Jadi itu balik lagi ke diri kalian sendiri. Nggak mesti lo pakai kode referral gue. Seperti itu. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain.
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.